Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Desvitasari dari Prodi Administrasi Negara 6B dengan BP 18038 Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi Pembangunan. Berikut pembahasannya. Yang pertama kita membahas tentang perencanaan menurut dimensi, pendekatan, dan koordinasi. Di sini ada 4 perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan makro. Perencanaan makro yaitu perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dan dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Yang kedua yaitu perencanaan mikro. Bahwasanya perencanaan mikro yaitu perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Yang ketiga adalah perencanaan sektoral, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Yang keempat adalah pendekatan regional. Bahwasanya perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintahan daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Departemen atau lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat lokasi untuk kegiatan, sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional melihat kegiatan untuk lokasi. Ya, selanjutnya adalah istilah-istilah pembangunan daerah. Yang pertama adalah RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Yang kedua adalah Restra. Restra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategi. Yang selanjutnya adalah KUA, yaitu Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pada bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Yang kedua adalah PPAS, prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Selanjutnya adalah Renja. Renja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan vendor. Selanjutnya adalah Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Yang pertama yaitu rencana pembangunan dalam jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau disingkat RPJP nasional adalah disingkat RPJP nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 20 tahun. RPJP nasional untuk tahun 2005 sampai dengan 2025 diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Yang selanjutnya yaitu rencana pembangunan jangka menengah, merupakan rencana pembangunan pemerintah yang mencapai 20 tahun. Rencana ini meliputi penataan pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengetahuan, pembangunan di segala bidang sehingga terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan mandiri. Selanjutnya adalah rencana pembangunan jangka tahunan, merupakan pembangunan yang dilakukan setiap tahun. Pemerintah melakukan pembangunan secara bertahap. Hal ini dilakukan agar semua rencana dapat terrealisasi dengan mudah. Selanjutnya adalah cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Restra, dan Renja. Berikut penyusunan RPJPD. Yang pertama adalah persiapan, kedua adalah tahap penyusunan rancangan awal RPJPD daerah. Ketiga adalah tahap pelaksanaan musyawarah akhir RPJPD. Yang keempat, tahap penyusunan rancangan akhir RPJPD. Yang kelima adalah tahap penetapan peraturan daerah tentang RPJP daerah. Berikut tahap penyusunan RPJPD. Yang pertama tahap persiapan, ada beberapa langkah, kita sebutkan 3 aja. Pertama adalah orientasi perencanaan daerah, yang kedua adalah pembentukan tim penyusun RPJPD, yang ketiga adalah penyusunan rencana kerja penyiapan dokumen RPJPD. Yang tahap kedua adalah tahap penyusunan rancangan awal RPJP daerah. Kita sebutkan juga 3. Yang pertama adalah pengumpulan data dan informasi, yang kedua penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan, yang ketiga jaring aspirasi. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan musyawarah akhir RPJPD daerah. Yang pertama itu musyawarah RPJPD, naskah kesepakatan hasil musyawarah jangka panjang daerah. Yang keempat tahap penyusunan rencana akhir RPJPD, itu penyusunan dokumen rancangan akhir RPJPD. Yang kelima adalah tahap penetapan peraturan daerah tentang RPJP daerah. Yang pertama yaitu penyampaian naskah Perda RPJPD serta lampirannya kepada Bupati. Selanjutnya adalah penyusunan RPJMD. Di sini yang pertama adalah persiapan penyusunan rancangan awal RPJ. Yang ketiga tahap penyusunan rancangan awal Restar. Yang keempat adalah tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD. Yang kelima penyusunan rancangan akhir RPJMD. Yang keenam adalah penetapan perda atau perkada tentang RPJMD. Yang pertama tahap persiapan, kita sebutkan juga 3, di sini terlalu banyak. Pertama adalah orientasi perencanaan daerah, kedua pembentukan tim penyusun RPJMD, yang ketiga penyusunan rencana kerja penyiapan dokumen RPJMD. Yang kedua adalah tahap penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang pertama pengumpulan data atau informasi kondisi penyelenggaraan pemerintah daerah 5 tahun. Yang kedua adalah penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan. Yang ketiga kajian terhadap RPJMD. Yang ketiga tahap penyusunan rancangan awal Restra SKPD. Yang pertama pengumpulan data informasi kondisi pelayanan SKPD. Yang kedua penyusunan profil pelayanan RPJMD. Yang ketiga tupoksi SKPD. Tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD daerah atau Restra SKPD. Pertama penyusunan rancangan akhir dokumen RPJM daerah. Yang kedua penyusunan naskah akademis Perda RPJMD. Yang ketiga penyusunan rancangan akhir dokumen Restra SKPD. Yang keempat penyusunan naskah akademis rancangan Perka SKPD. Selanjutnya adalah penyusunan Restra SKPD dalam penyusunan RPJMD. Di sini ada visi misi program kepala daerah terpilih, ada bupati menyusun rancangan awal RPJMD, dan bupati menyimpan rancangan akhir RPMJMD dan menyusun Restra SKPD serta menyelenggarakan musyawarah RPJMD.
Di sini selanjutnya yaitu penyusunan Restra SKPD. Pertama persiapan penyusunan rancangan awal RPJMD juga. Yang ketiga penyusunan rancangan awal Restra SKP. Dan keempat pelaksanaan musyawarah jangka menengah. Yang kelima penyusunan rancangan akhir RPJMD Restra SKPD. Yang selanjutnya penetapan perda tentang RPJMD. Tahap persiapan, orientasi, pembentukan tim penyusun RPG, tahap penyusunan rancangan awal RPJM daerah, pengumpulan data informasi, sama tahap pelaksanaan musyawarah daerah jangka menengah. Pertama adalah musyawarah RPJMD, naskah kesepakatan hasil musyawarah RPJMD. Selanjutnya tahap penyusunan rancangan akhir RPJM daerah. Yang pertama yaitu penyusunan rancangan akhir dokumen RPJM daerah, penyusunan naskah akademis Perda RPJMD. Yang keempat penyusunan rancangan akhir dokumen Restra SKPD. Tahap penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. Yang pertama adalah penyampaian naskah Perda RPJMD kepada gubernur atau Bapperda provinsi. Yang kedua adalah konsultasi dengan gubernur kepada Bapeda provinsi. Yang ketiga penyampaian naskah Perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD. Selanjutnya pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD. Yang selanjutnya penetapan Ranperda menjadi perda, dokumen RPJM telah diisyakan dan dokumen Restra SKPD telah disyaratkan. Nah, selanjutnya penyusunan Renja SKPD sama seperti yang tadi, persiapan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan awal Renja SKPD, pelaksanaan musyawarah tahun daerah, penyusunan rancangan akhir RKPD Renja, dan penetapan RKPD dan Renja SKPD. Tahap persiapan ada orientasi perencanaan daerah, pembentukan tim penyusunan RKPD, penyusunan RK penyiapan dokumen RKPD, dan tahap penyusunan rancangan awal RKPD, ada review RPJMD dan pencapaian RKPD tahun berjalan. Kedua, review usulan program kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana. Dan selanjutnya pengumpulan data dan informasi. Tahap penyusunan rancangan awal Renja SKPD. Pertama review Restra SKPD, analisis kondisi dan masalah sektor SKPD, perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana, SPM standar pelayanan minimal. Tahap pelaksanaan musrembang tahunan daerah. Pertama adalah musrembang desa dan kelurahan. Dua, berita acara hasil kesepakatan musrembang desa atau keseluruhan. Yang ketiga, musrembang kecamatan. Yang keempat, berita acara hasil kesepakatan musrembang kecamatan. Yang kelima, pembahasan forum SKPD, berita acara kesepakatan forum SKPD, musrembang daerah, serta naskah kesepakatan hasil musrembang RKPD. Tahap penyusunan rancangan akhir RKPD atau Renja SKPD. Yang pertama adalah penyusunan rancangan akhir Renja SKPD. Yang kedua penyusunan naskah akademis rancangan Perkada RKPD. Yang ketiga formulasi rancangan akhir RKPD. Yang keempat penyusunan naskah akademis rancangan peraturan kepala SKPD. Tahap penetapan RKPD dan Renja SKPD. Pertama penyerahan rancangan peraturan SKPD ke kepala SKPD. Kedua penetapan peraturan kepala SKPD. Yang ketiga penyerahan rancangan perkada tentang RKPD kepada kepala daerah. Selanjutnya penetapan peraturan kepala daerah tentang RKPD, dokumen Renja SKPD dan dokumen RKPD. Nah, sekianlah hasil presentasi kita mengenai mata kuliah administrasi pembangunan. Dan kalau ada kata-kata atau hal-hal yang tidak baik tolong dimaafkan. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum